Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kuburuteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Jahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Jumat 25 Februari 2022. Injil hari ini diambil dari Markus bab 10 ayat 1 sampai 12. Kita diingatkan bahwa apa yang dipersatukan oleh Allah, janganlah diceraikan oleh manusia. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena Engkau sudah mempercayakan manusia untuk meneruskan ciptaanmu, melahirkan manusia baru lewat suami istri yang Engkau sendiri persatukan dalam pernikahan suci. Kami mohon, sadarkanlah mereka untuk senantiasa menjalin relasi yang baik dengan Engkau, dan tetap setia menjalin relasi cinta antara mereka yang merupakan dasar yang kokoh dari satu perkawinan. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus berangkat ke daerah Yudea dan ke daerah seberang sungai Yordan. Di situ orang banyak datang mengerumuni Dia. Dan seperti biasa Yesus mengajar mereka. Maka datanglah orang-orang Farisi hendak mencobai Yesus. Mereka bertanya, "Bolehkah seorang suami menceraikan istrinya?" Tetapi Yesus menjawab kepada mereka, "Apa perintah Musa kepadamu?" Mereka menjawab, "Musa memberi izin untuk menceraikannya dengan membuat surat cerai." Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Karena ketegaran hatimulah Musa menulis perintah untukmu. Sebab pada awal dunia Allah menjadikan mereka pria dan wanita. Karena itu pria meninggalkan ibu bapanya dan bersatu dengan istrinya. Keduanya lalu menjadi satu daging. Mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang dipersatukan Allah, janganlah diceraikan manusia." Setelah mereka tiba di rumah, para murid bertanya pula tentang hal itu kepada Yesus. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Barang siapa menceraikan istrinya lalu kawin dengan wanita lain, ia hidup dalam perzinahan terhadap istrinya itu. Dan jika istri menceraikan suaminya lalu kawin dengan pria yang lain, ia berbuat zina." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah apa yang dipersatukan oleh Allah, janganlah diceraikan oleh manusia. Perceraian dalam dunia sekarang ini sangat lumrah terjadi dari masyarakat tingkat bawah sampai masyarakat tingkat atas. Mengapa hal itu terjadi? Bagaimana Yesus bersikap dalam hal ini? Menanggapi hal itu, Yesus dengan tegas merujuk kembali kepada awal mula penciptaan dengan mengatakan, apa yang dipersatukan oleh Allah, janganlah diceraikan oleh manusia. Jika seorang menceraikan pasangannya dan kawin lagi, maka hidup dalam perzinahan. Adanya perceraian dan perpisahan merupakan suatu tanda kegagalan dalam berelasi dengan Tuhan
yang menyatukan mereka. Adanya kegagalan dalam menghidupkan dan merajut cinta yang merupakan dasar kehidupan suatu perkawinan. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, Allah pada rencana awal penciptaannya menghendaki agar manusia hanya memiliki satu suami atau satu istri. Untuk menegaskan dan mempertahankan rencana dan kehendak Tuhan ini, maka Gereja Katolik memiliki aturan dengan berlandaskan kitab suci yang melarang keras soal perceraian. Inilah pengajaran yang dipegang oleh Gereja Katolik sampai hari ini, yaitu bahwa jika perkawinan yang dilakukan itu sah, dalam artian tidak ada cacat konsensus, tidak ada halangan pernikahan, dan perkawinan itu dilakukan sesuai dengan ketentuan kanonik, maka jika suatu saat kedua pihak memutuskan untuk berpisah, mereka tidak dapat menikah lagi. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dalam bacaan Injil hari ini, Yesus menjawab pertanyaan orang Farisi yang hendak mencobanya tentang perceraian. Orang Farisi bertanya, "Bolehkah seorang suami menceraikan istrinya?" Karena dalam Perjanjian Lama, Musa sendiri tidak melarang mereka untuk menceraikan pasangan hidup mereka. Lalu Yesus menjawab, "Karena ketegaran hatimulah Musa menulis perintah untuk itu." Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, Tuhan Yesus sendiri melawan dan melarang keras setiap perceraian dari pihak istri maupun dari pihak suami. Mengapa? Karena dengan menerimakan sakramen pernikahan suci, maka Tuhan yang hadir dalam sakramen pernikahan suci itu telah menyatukan suami dan istri menjadi satu daging. Mulai saat itulah suami istri sudah diberi kuasa oleh Tuhan dan bersama Tuhan menciptakan manusia baru. Karena itu, sang suami istri sudah seharusnya selalu sadar akan kesucian sakramen pernikahan yang sudah diterimanya. Dengan menerimakan sakramen pernikahan suci, keduanya harus selalu sadar bahwa mereka bekerja bersama Tuhan untuk melahirkan manusia baru. Mereka harus selalu sadar bahwa Tuhanlah yang menyatukan mereka, dan Tuhanlah yang bertanggung jawab akan kehidupan mereka. Untuk itu, mereka harus selalu setia berkomunikasi dengan Tuhan. Marilah saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, kita mendoakan dan mengajak mereka yang sudah dipersatukan Allah dalam sakramen pernikahan suci, agar tetap setia berkomunikasi dengan Tuhan yang mempersatukan mereka, dan setia dan penuh tanggung jawab merajut cinta yang merupakan dasar kehidupan satu perkawinan. Kita memohon Bunda Maria untuk mendoakan kita semua. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian dan mereka-mereka yang kita doakan pada hari ini, secara khusus mereka-mereka yang sudah menerima pernikahan suci dan juga orang-orang sakit, dan segala aktivitas kita hari ini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.